apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pengambilan lahan milik pengadilan di Kota Parepare dapat perlawanan warga. Peluru nyasar lubangi atap rumah dan bingkai foto milik warga di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Brimob Polda Sulsel bagi-bagi bendera merah putih gratis kepada pengendara. Pengosongan lahan aset negara di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare diwarnai adu mulut oleh pihak yang mengaku ahli waris. Meski sempat tertahan, pengambilan aset akhirnya dapat dilakukan. Tidak bacakan keputusan Mahkamah Agung-nya. Tidak bacakan keputusan Mahkamah Agung-nya. Bukan di sini tempatnya. Pengambilan aset milik negara milik kantor Pengadilan Negeri Parepare di Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacu Kiki Barat diwarnai aksi penolakan oleh pihak yang mengaku ahli waris. Penolakan ini dilakukan karena warga yang menempati wilayah ini selama 30 tahun merasa sudah memiliki tempat ini. Petugas kepolisian pun terpaksa mengamankan seorang yang mengaku ahli waris karena berusaha menggagalkan eksekusi tersebut. Pihak Pengadilan Negeri Parepare sendiri telah memberikan waktu beberapa tahun kepada warga yang menempati lahan tersebut agar dikosongkan. Namun warga tak kunjung mengosongkan hingga pengambilan lahan pun dilaksanakan. Adalah salah satu upaya untuk mengambil kembali aset milik Pengadilan Negeri Parepare yang selama ini sudah dikuasai oleh pihak lain selama kurang lebih hampir 30 tahun. Jadi aset itu berupa tanah dengan luas 514 meter persegi yang dimana di atasnya itu ada 2 bangunan yang dimiliki oleh pihak lain yang berdiri di atas tanah milik kantor tanpa seizin. Jadi ini adalah salah satu upaya kami untuk mengambil kembali aset tersebut. Aset negara milik Pengadilan Negeri Parepare berupa tanah seluas 514 meter persegi ini diduga telah dikuasai oleh warga berinisial A selama 30 tahun lebih tanpa izin dari kantor Pengadilan Negeri Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sebuah proyektil peluru yang ditembakkan orang tak dikenal mengenai rumah warga di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Minggu lalu. Diduga proyektil masuk ke dalam rumah setelah menembus atap hingga mengenai bingkai foto yang tertempel di dinding. Rumah milik Panca Putra di Jalan Camba Jawaya, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar tertembus peluru yang ditembakkan orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 18 WITA pada Minggu sore lalu, di mana istri dari pemilik rumah tiba-tiba mendengar suara bising seperti piring terjatuh di lantai. Namun setelah memeriksa, dirinya tidak menemukan sumber suara. Pemilik rumah yang memeriksa sekitar lokasi akhirnya menemukan bingkai foto keluarga pecah dan menemukan proyektil peluru berada di lantai. Tak hanya itu, atap seng pun ikut bolong. Polisi dari Polsek Panakukang bersama tim Inafis Polrestabes Makassar langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga peluru tersebut ditembakkan dari senjata laras pendek. Kejadian penemuan proyektil kami temukan di dalam rumah warga, menghantam atap genteng tembus sampai ke dalam rumah. Upaya lanjutannya seperti apa, Bang? Upaya lanjutannya kami sudah berkoordinasi dengan Inafis untuk mengecek bagian proyektil tersebut serta bagian kerusakan yang timbul akibat proyektil tersebut. Jadi pemilik rumah tidak ada tiba-tiba ada proyektil, ternyata dicek sudah masuk ke dalam rumah melalui atap. Beruntung tidak ada korban dari peristiwa tersebut. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penemuan proyektil peluru tersebut. Kini proyektil sudah diamankan di Mapol Restabes Makassar guna mengetahui jenis peluru yang nyasar ke rumah warga. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
Jari seorang bocah perempuan berusia 5 tahun di Kabupaten Goa terjepit di dalam mesin pompa air. Evakuasi jari dilakukan tim damkar dengan menggunakan minyak goreng dan sabun. Apapun masalahnya, tim damkar bisa temukan solusinya. Di Green Hill Residence, Kelurahan Niranuang, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, tim rescue dari Dinas Kebakaran Goa berusaha mengevakuasi jari bocah perempuan yang terjepit di mesin pompa air. Dengan tenang, tim rescue ini bekerja maksimal agar bocah 5 tahun ini tidak merasa kesakitan. Setelah 1 jam bekerja dan berbekal minyak goreng dan air sabun yang disemprotkan ke jari yang terjepit, evakuasi akhirnya berhasil dilakukan. Jadi untuk kendalanya sendiri itu yang kami tangani di lokasi, yang pertama itu tingkat kesulitan, tangan anak tersebut tidak bisa terlepas dikarenakan terjepit di dalam mesin air. Jadi kami menggunakan satu cara dengan mengoleskan minyak. Bisa dibilang minyak goreng atau minyak kelapa. Anak tersebut mungkin dia lagi bermain, tidak sengaja jarinya masuk di mesin tersebut. Prosesnya berapa lama? Jadi untuk prosesnya sendiri itu yang kami tangani bahwa mungkin hampir kurang lebih 1 jam. Tim rescue damkar memang bisa dipanggil kapan saja, tapi pastikan Anda menghubungi damkar jika dalam keadaan darurat. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Seorang pengendara motor terluka akibat menabrak truk pengangkut besi di Jalan Poros, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Evakuasi dilakukan oleh anggota Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan yang saat itu melintas di lokasi. Tiga anggota Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan langsung berlari begitu melihat kecelakaan yang dialami pemotor di Jalan Poros, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Tiga polisi ini berusaha menolong Hamka yang terjepit di bawah muatan usai motor yang dikendarainya menabrak truk bermuatan besi yang sedang parkir. Evakuasi dilakukan secara hati-hati karena beberapa batang besi menusuk paha dan pipi korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban yang sudah dalam kondisi tak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Saya tahu ya, cuman pas saya lihat kejadiannya di sebelah sini, pas truknya lagi parkir, tahu-tahu ya mungkin si bapaknya atau ngelamun atau gimana ya. Langsung nabrak ya? Iya, langsung nabrak. Oh, dia dari mana mau kemana pada saat itu kalau dilihat? Kalau si bapaknya ya dari Maros ya? Ya dari Maros ke Makassar. Makassar ya pada saat itu. Pada saat itu ditolong ya sempat sama polisi ya? Iya, ditolong sama bapak-bapak polisi. Kami sudah cek di rumah sakit dan kami meminta keterangan dari pihak motor. Itu dia kurang konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya dan tidak melihat kendaraan yang berada sementara parkir di sisi bahu kiri jalan. Kondisinya mengalami luka pada pipi sebelah kanan, paha kiri kanan, luka lubang pada besi yang terkena tersebut, dan sementara di rumah sakit Dayak dirawat. Diduga pengendara motor mengantuk hingga akhirnya menabrak truk. Hingga saat ini kedua kendaraan yang terlibat sudah diamankan di Posko Lantas Citra Sudiang Makassar dan kasusnya kini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.